Halo Sobat Go Basket, balik lagi di Go News, berita yang tidak begitu update. Janjinya teks setiap hari Senin, tapi ya karena berbagai kesibukan lah ya. Jadi kita teks kenanya aja. Tapi pada kesempatan kali ini, gue pengen membahas soal di pekan ketiga yang kemarin, itu bisa dibilang banyak pemain lokal yang cukup bagus gitu loh. Kali ini kita mau bahas soal bersinarnya beberapa pemain lokal di tengah-tengah dominasi pemain asing IBL 2026. Asik. Jadi kita semua udah tahu lah ya kalau di musim 2026 ini IBL mempunyai regulasi yang mana kuota pemain asing per tim itu mencapai 3. Dan tiga-tiganya bisa dimainkan secara bersamaan dalam satu waktu di atas lapangan. Itu kan berarti memperkecil peluang atau kans bagi pemain lokal untuk bisa menunjukkan kebolehannya di satu pertandingan gitu kan. Tapi justru yang terjadi di awal musim ini, kalau menurut gue ya, itu agak menarik. Karena justru kebalikannya. Pemain lokal di beberapa tim itu justru bisa step up dan menjadi fasilitator, ya pakai kata-kata yang mudah aja lah, support. Bisa menjadi pendukung yang baik untuk pemain asingnya gitu loh. Ada beberapa. Di pekan ketiga itu banyak banget yang menunjukkan kapabilitas itu. Yang pertama, udah pasti pemain andalan dari Tangerang Hawks, Yesaya Saudale, itu tampil cukup impresif ya di pekan ketiga, terutama pada saat menghadapi Hang Tua Jakarta. Pada saat melawan Hang Tua Jakarta itu dia memang startnya cukup lambat ya, karena di babak pertama tuh dia masih dingin gitu, masih adem ayem gitu ya. Tangannya belum kebakar ya. Tapi pas masuk babak kedua, setelah bahkan dia sempat bertikai sama salah satu pemain asingnya Hawks. Jadi di pertandingan pekan lalu, Tangerang Hawks menang dengan skor yang cukup tipis sebenarnya, 7-2, 7-9, 7-9, 7-2 ya, di kandangnya Hang Tua. Itu salah satu pencetak poin terbanyak bagi Hawks adalah si Yesaya Saudale. Jadi tapi itu butuh dipecut dulu sih. Yesaya butuh dipecut dulu sama Franka, karena Franka tahu kapabilitasnya Yesaya bisa lebih dari apa yang dia tunjukin di babak pertama, dan akhirnya sempat bertikai aja, beradu argumen, dan langsung tuh ada beberapa 3 point itu dimasukin sama Yesaya, dan bahkan ada satu deep 3 point dari Yesaya yang langsung masuk ke ringnya Hang Tua, dan itu cukup amat sangat menyakitkan buat lini pertahanannya Hang Tua Jakarta gitu. Dan akhirnya Yesaya jadi salah satu pemain dengan torehan poin terbanyak buat Hawks di pertandingan itu. Total ada 17 poin yang dicetak Yesaya, dan itu torehannya sama dengan apa yang dicetak oleh Gentle Sila. Dan lebih banyak dari si Joshua Cunningham. Dan Yesaya bahkan mampu mencatatkan 33 menit bermain, itu udah cukup besar. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sebuah improvement besar dari seorang Yesaya Saudale yang tadinya di tim sebelumnya bisa dibilang pengangkat bangku cadangan, menit bermainnya minim, tapi sekarang di musim ini berubah total menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan di musim ini bersama Hawks gitu loh. Terus habis itu ada penampilannya Rio DC dari Dewa United di pekan ketiga kemarin. Ini lawan Rans. Ini juga salah satu pertemuan yang cukup menarik karena memang rivalitas sedang dibangun antara Dewa United sama Rans ya. Lagi membangun rivalitas gitu kan. Dan hasilnya pertandingannya cukup menarik, sangat menarik malah, bukan cukup lagi, karena hasil pertandingan berakhir dengan 1 bola saja selisihnya. Jadi cuma selisih 2 poin aja, 92-90 buat Dewa United. DJ Cooper penentu kemenangan buat anak Dewa ya. Dan di sini menariknya ada Rio DC yang menjadi pencetak poin terbanyak bagi Dewa United, dan itu torehan poin tertingginya buat Rio DC sepanjang karir basketnya gitu loh. Jadi sangat bersinar ya Rio DC
di musim ini. Selain 27 poin, dia juga 3 kali melakukan steal. Terus ada 4 assist juga dia berikan di pertandingan itu. Jadi sangat bersinar, bahkan melebihi torehan poinnya DJ Cooper yang menjadi aktor penentu kemenangannya Dewa United. Nah, ini yang pengen gue garis bawahi ya, bahwa penampilan pemain lokal kita di awal musim ini sebenarnya tidak begitu tenggelam, tidak begitu inferior jika dibandingkan dengan pemain asing. Tapi memang masih ada banyak sekali tim yang sangat bergantung pada kinerjanya pemain asing gitu. Masih banyak, dan untuk pemain lokal kita yang sudah tampil sangat baik di musim ini dan bisa bersaing dengan pemain asing, pemain impor, itu tolong dijaga konsistensinya aja. Itu yang patut dilakukan oleh pemain-pemain lokal, karena yang membedakan antara pemain hebat dengan yang tidak adalah mereka yang mampu menjaga standar permainan mereka gitu di setiap pertandingan. Kita harapkan saja pemain-pemain lokal kita setidaknya konsisten bisa mendukung para pemain impornya gitu, dan tidak begitu tenggelam lah performanya jika dibandingkan dengan pemain-pemain asing. Jadi kalau ada yang bilang khawatir dengan pemain lokal, ya sebenarnya nggak perlu khawatir, karena mereka bisa show up gitu, bisa step up. Terus ada beberapa nama lagi sih yang cukup mencuri perhatian gue di awal musim ini, kayak misalkan Anthony Erga sebelumnya di Satria Muda merupakan sama seperti ya saya, pengangkat bangku cadangan, tapi pada saat pindah ke Bogor Hornbills, dia menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain inti gitu, bahwa dia cukup mumpuni untuk menjadi seorang pengatur ritme serangan, dan itu hasilnya pun cukup baik karena Bogor Hornbills sampai saat ini belum kalah gitu loh. Jadi cukup oke penampilan pemain lokal kita sebenarnya. Pekan keempat udah mulai berjalan kita tag hari ini tuh hari Kamis, tapi pekan keempat sebenarnya udah jalan di hari Rabu. Banyak sekali pertandingan menarik di pekan keempat. Ya salah satunya yang kemarin ya memang Raja Wali Medan lawan PJ, itu juga menarik. Raja Wali Medan masih menjadi salah satu tim yang bergantung dengan pemain asingnya gitu. Pemain lokalnya bisa dibilang masih berkembang, masih mencoba untuk bisa mengimbangi para pemain impornya, karena memang kehilangan satu pemain asing aja, kehilangan Brandon Francis saja itu cukup mengurangi daya gedor dari para raja gitu loh. Dan sebenarnya di pertandingan kemarin masih bisa diimbangi ya permainannya Pelita Jaya sama Raja Wali Medan, tapi balik lagi karena masih bergantung sekali dengan permainannya pemain asing, jadi ya Raja Wali Medan harus menahan kekalahan kemarin gitu. Tapi semoga aja bisa terus berkembang ya pemain-pemain lokal dari Raja Wali Medan, karena itu yang memang kita tunggu, eksplosivitas pemain lokalnya Raja Wali Medan. Kayak beberapa musim lalu kan Jordan Oy itu kan cukup bersinar kan bersama Raja Wali Medan kan sebagai pemain lokal. Jadi kita harapkan saja bisa menemukan kembali touch-nya di musim ini gitu. Soal pertandingan pekan keempat ya, yang patut disaksikan kembali itu adalah Derby Bogor nanti tanggal 31 Januari. Ada Bogor Hornbills lawan Rans Simba Bogor. Itu derby, bisa dibilang derby Bogor iya, karena sama-sama berlokasi di Bogor ya. Itu anak kota lawan anak kabupaten. Bisa dibilang juga derby unggas karena burung enggrang lawannya burung phoenix gitu ya. Burung phoenix yang sedang mencoba untuk bangkit kembali dari debu-debu keruntuhan mereka ya di awal musim ini. Asik. Terus kita nggak mau bilang ini El Clasico, karena sebenarnya El Clasico basket Indonesia kan bukan pertemuan dua tim ini ya. Kalau nggak salah, cuma correct me if I'm wrong, tapi karena kita kemarin di sepak bola ada El Clasico Indonesia, Persib Bandung lawan Persija. Kita lanjutin aja sebutan El Clasico-nya ke basket. Satria Muda Pertamina Bandung menghadapi
Pelita Jaya Jakarta. Kedua tim ini bisa dibilang darah dari kedua klub sepak bola sebelumnya itu mengalir dalam tim ini gitu loh ya. Jadi ini sangat menarik ya, kita sangat menantikan pertemuan Satria Muda Pertamina Bandung lawan Pelita Jaya Jakarta. Satu lagi adalah Kesatria Bengawan Solo lawan Tangerang Hawks. Kesatria Bengawan Solo kita tahu di awal kemunculannya langsung menggemparkan dunia perbasketan Indonesia dan cukup konsisten bersaing di papan atas. Namun di musim ini mereka belum pernah meraih kemenangan walaupun dengan materi pemain yang cukup baik sebenarnya. Menghadapi tim yang juga sedang mencoba untuk menjaga konsistensi permainan mereka. Tangerang Hawks itu menarik. Laga-laga menarik di pekan keempat ya. Oke. Sekian dulu Go News kali ini. Ditunggu aja konten-konten monolog saya yang lain. Jadi oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton Go News episode kali ini ya. Sampai jumpa di Go News yang lain. Dinantikan liputan kita di Bandung, Satria Muda Pertamina Bandung lawan Pelita Jaya Jakarta. Oke. Go Vlog akan kembali ya guys ya. Oke, dinantikan aja, ditunggu aja. Sampai jumpa di video Go Basket yang lain. Bye bye.